Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi bersama saya Mulyani Pratiwi SW dalam Bincang Hari ini, edisi Jumat 28 Januari 2022. Pemirsa, beberapa pekan silam, Banten kembali diguncang bencana gempa bumi yang cukup menggemparkan hingga ke ibu kota negara saat ini, yaitu DKI Jakarta, bahkan hingga Bandung, Jawa Barat. Pusat gempa saat itu berada di titik laut 52 km barat daya dengan kedalaman 40 km, tepatnya berada di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Tentu hal ini menimbulkan trauma yang luar biasa, cukup berat bagi para korban. Dan dengan kejadian itu, uluran tangan kian berdatangan, memberikan bantuan pokok hingga ke pakaian. Namun, apakah sebenarnya yang dibutuhkan? Benarkah trauma healing justru menjadi urgensi bagi para korban? Pemirsa, kita akan berbincang terkait urgensi trauma healing pasca gempa Sumur. Bersama kami sudah ada Kang Nurdin selaku Ketua atau Kepala dari Cabang Yatim Mandiri Banten. Selamat pagi Kang, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Alhamdulillah ya, harus selalu sehat ya Kang Harus ya. selalu sehat. Untuk menebarkan kebaikan. Betul begitu sekali, ya. apalagi hari ini hari Jumat ya. Betul, Jumat berkah ya, insya Allah, amin. Baik, pemirsa, saat ini kita sudah bersama Kang Nurdin ya Kang. Kang Nurdin, Yatim Mandiri menjadi salah satu volunteer di tengah bencana gempa Sumur pada 14 Januari silam. Boleh diceritakan gak sih bagaimana kondisi saat itu dan apa saja yang dilakukan oleh teman-teman dari Yatim Mandiri? Iya. Sebelum kesana mungkin lebih kenalan terlebih dahulu apa sih itu Yatim Mandiri gitu. Boleh, ya. silahkan. Yatim Mandiri sendiri adalah lembaga amil zakat nasional yang memang salah satu berkhidmatnya adalah kemanusiaan. Dari kemanusiaan ini kita timbul untuk respon, salah satunya adalah respon bencana. Nah, sebelum di Sumur pun kita juga sudah pernah melakukan salah satunya di yang tsunami sebelumnya. Respon Sumur menjadi salah satu prioritas kita ketika terjadinya bencana. Pertama adalah asesmennya dulu. Asesmen ketika di sana ternyata banyak hal yang pemberitaan gitu ya, terutama ada yang pasti pemberitaan ini ada yang hoax dan yang fakta di lapangannya. Alhamdulillah kita di sana juga ada tim, karena memang dulu pas tsunami ada tim kita yang di Sumur. Kita mendirikan taman baca di sana, membuat tim sehingga komunikasi dari sana sesuai dengan fakta yang di lapangan. Begitu. Baik. Lalu kemudian apa yang menjadikan motivasi dari teman-teman tim Yatim Mandiri ketika membantu kawan-kawan kita yang ada di Sumur sana tadi? Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman ketika pasca gempa Sumur terjadi? Iya, yang terjadi ketika di sana adalah terutama relawan kita yang di sana. Relawan kita memang sangat membutuhkan pasca gempa gitu ya, pasca gempa ini banyak hal yang dibutuhkan, terutamanya adalah trauma healing tadi. Trauma healing yang memang ini kan menyangkutnya psikis manusia. Kalau misalkan bangunan memang banyak sekali yang roboh atau rusak gitu ya, baik fasilitas umum maupun pribadi masyarakat. Nah, ini yang trauma ini yang kita lakukan dengan mendatangkan beberapa psikolog dan juga relawan-relawan yang memang membutuhkan bantuan untuk layanan trauma healing tadi. Artinya tim dari Yatim Mandiri ini dalam melakukan trauma healing menggandeng psikolog klinis begitu ya untuk melakukan trauma healing. Nah, sebetulnya seberapa penting sih Kang trauma healing ini untuk para korban? Sangat penting ya, karena memang ini karena memang manusia itu kan psikologinya berbeda-beda ketika tertimpa musibah. Ada yang
dia slow gitu ya, santai aja ketika musibah, tapi ada juga yang sangat panik. Paniknya sampai berlebihan gitu ya. Apalagi dulunya pernah terjadi tsunami di sana. Nah, ini yang membuat kita khawatir bagaimana masyarakat ini ke depannya gitu ya. Bahkan ya respon-respon selanjutnya dari pemerintah pun kan lebih banyak ke trauma healingnya gitu karena. Berarti dari Yatim Mandiri sendiri ini sebenarnya sudah bergerak bahkan sebelum adanya gempa 14 Januari silam ya, dari tsunami itu tadi, dari tsunami yang terjadi saat awal tahun lalu ya. Tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Nah, artinya ini ada sebuah konsistensi yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Yatim Mandiri untuk melakukan sebuah hal yang continue, itu kan cukup berat ya. Bagaimana kawan-kawan Yatim Mandiri ini bisa membangun sebuah komitmen untuk tetap menjaga urgensi ini supaya rutin dilakukan begitu. Ya. Karena tadi kita adalah kemanusiaan gitu ya, memanusiakan manusia, apalagi daerah sana memang salah satu menjadi urgensi kita gitu, karena memang di sana ada tempat taman baca kita yang kita dirikan pasca tsunami gitu ya. Jadi kita bantu sebisa kita gitu ya. Salah satunya selain trauma healing juga ada program-program lanjutannya. Dan insya Allah di Februari dan juga Maret kita juga mengadakan layanan kesehatan dan yang lain. Jadi progresnya harus tetap berjalan. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa apa saja yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Yatim Mandiri selain dari pada trauma healing itu sendiri. Tadi juga sudah disebutkan bahwa akan ada program kelanjutan atau selanjutnya gitu. Boleh diceritakan, Kang? Iya. Selain daripada trauma healing gitu ya, kita juga bareng teman-teman Forum Zakat. Dari Forum Zakat ini kemarin kita habis muswil dan juga banyak gerakan-gerakan yang nanti akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun gitu ya. Salah satunya layanan kesehatan, pendidikan gitu ya. Pendidikan pasti dari terutama fasilitas umum yang terdampak ini kita coba benahi gitu ya. Kita coba fasilitasi masyarakat hingga kembali normal kembali. Terus selain pendidikan, kesehatan, kita juga ke ekonominya. Ke ekonomi apa saja sih yang memang diperlukan pasca gempa ini. Tapi tetap trauma healing terus berlanjut gitu ya. Karena memang tidak bisa sekali dua kali saja ya. Karena memang harus ada tahapannya dan juga harus penguatannya. Nah, berbicara mengenai trauma healing, kita balik lagi ke trauma healing. Ini trauma healing yang jadi sasaran oleh tim dari Yatim Mandiri ini siapa saja sih? Apakah khusus untuk anak-anak saja, orang dewasa kah, atau semua orang bisa dirangkul oleh Yatim Mandiri untuk mendapatkan trauma healing itu? Ya, pada dasarnya semua orang gitu ya. Semua orang ini kan pasti punyai psikisnya beda-beda gitu ya. Pikirannya berbeda-beda ketika terjadi bencana tadi. Salah satu fokus di Yatim Mandiri adalah anak-anak gitu ya. Anak-anak yang memang terdampak karena mereka kan masih kecil, terdampak gempa, tsunami dan yang lainnya. Ini perlu gitu ya, tambahan gitu. Kalau misalkan yang dewasa mungkin dia lebih tabah, apalagi ada anaknya, jadi dia bisa bersabar dan juga menguatkan diri. Kalau anak-anak beda. Ya, ini menarik ketika Yatim Mandiri juga melakukan trauma healing, fokusnya itu untuk anak-anak ya. Meskipun sebetulnya pada dasarnya ini dilakukan trauma healing untuk semua kalangan. Betul. Gini Kang, katanya trauma healing pada anak itu dirasa cukup sulit dari ketimbang kita melakukan trauma healing kepada orang dewasa, karena anak-anak kebanyakan itu sulit mengungkapkan kecemasan, keresahan mereka, apa yang mereka rasakan. Itu cukup sulit untuk mengekspresikan hal tersebut, berbeda dengan orang dewasa yang tadi Kang Nurdin bilang gitu, mereka jauh lebih bisa menjadi lebih tabah dan lain sebagainya, menerima keadaan dan lain sebagainya. Nah, tim Yatim Mandiri sendiri ini menghadapi kondisi seperti itu bagaimana sih? Apakah benar sesulit itu, Kang? Betul, karena memang kan masih anak-anak dan juga
di pendidikan kita gitu ya, ketika terjadi bencana itu kan tidak langsung diajarkan, karena memang kita kan langsung kalau bencana ya pokoknya kabur aja yang kenceng. Harusnya memang ketika terjadi bencana itu dari mulai pendidikan kecil itu kan kita diajarkan kalau misalkan terjadi gempa apa yang dilakukan gitu ya. Terus juga ketika bencana apalagi kita harus melakukan apa. Nah, ini harus pendidikan sejak dini, dan juga kita melakukannya dengan fun gitu ya, dengan ceria, sehingga anak-anak itu menerima materi pembelajaran itu dengan tangkap gitu ya. Kita coba dengan dongeng, kita cerita dan yang lain, terus juga dengan bingkisan gitu ya, sehingga mereka aktif dan juga fokus gitu ketika mendengarkan. Baik, menarik. Ini banyak sekali masyarakat di luar sana yang masih belum begitu paham bahwa trauma healing ini menjadi salah satu fokus penting ketika ada korban dari suatu bencana ataupun kejadian-kejadian traumatik. Nah, ini nanti kita akan coba gali bagaimana sih ya teman-teman dari Yatim Mandiri melakukan pendekatan kepada korban, karena itu juga menjadi salah satu hal yang cukup sulit dilakukan, dan banyak juga orang-orang di luar sana yang mengira bahwasanya trauma healing agak susah begitu ya, atau mungkin belum melihat urgensi dari trauma healing itu sendiri. Tapi dijawabnya nanti dulu, Kang. Tahan dulu, karena kita akan break dulu sebentar. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.